Sebenarnya inspirasi awal ya karena ayah udah nggak ada, jadi mau nggak mau dan itu tanggung jawab juga harus terus ngejalanin apa yang ditinggal ayah, terus juga berusaha buat mewujudin keinginan ayah yang pengen CV-nya jadi lebih besar. Nama saya Alfiatus Syaidah, umur saya 22 tahun, terus asal saya dari Puger. Kesibukan sehari-hari saya karena rumah dekat sama pabrik, jadi tiap pagi biasanya saya controlling ke pabrik buat lihat hasil produksi hari ini, cek semen dan material lainnya. Lalu juga ke kantornya jadi satu sama pabrik, jadi untuk cek-cek barang dan stok lainnya. Terus kadang juga kalau ada yang perlu didiskusikan baik dengan pekerja maupun baik pekerja produksi maupun pekerja kantornya, biasanya juga diem di sana. Sebenarnya nggak ada, dari awal tuh nggak ada tujuan buat bikin CV baru. Sebenarnya tuh di awal pengennya langsung nerusin CV yang dibuat ayah dari awal karena juga kan masih aktif. Tapi waktu itu ada beberapa masalah lah sama direkturnya. Jadi daripada ribet dan buang-buang waktu, nanti jadinya nggak bisa dapat proyek cepet-cepet gitu kalau nggak cepet-cepet ngurusin CV yang jelas. Akhirnya mutusin buat ganti CV baru di tahun 2022. Oke. Berarti sekarang lebih besar dari yang sebelumnya ya harusnya? Dengan nge-cut off orang-orang yang sebelumnya? Iya, bisa dibilang gitu sih. Sudah bisa lebih berhasil berarti ya? Sebenarnya nggak beda jauh dari CV yang pertama, masih tetap bergerak di bidang konstruksi dan juga masih ngesup material-material alam baik untuk proyek maupun untuk orang-orang sekitar. Sebenarnya kalau untuk targetnya sendiri kita nargetin itu ke proyek-proyek dinas ya, karena produk yang kita buat sudah standar K300, jadi kebanyakan emang targetnya dinas, cuman kita nggak yang ke dinas aja gitu. Seumpama ada proyek desa atau proyek bansos ataupun dari orang-orang sipil sendiri untuk pribadian, tetap kita layani. Biasanya itu kalau proyek dinas itu banyak sih macamnya. Dilihat juga dari sumber dananya, terus dari dinas apa. Bisa dari ikut lelang, kalau keterima lelang ya bisa dapat proyek. Terus kalau seumpama ada juga penunjukan langsung, itu biasanya kita ngirim CP kita ke dinas itu, nanti kalau ada proyek kita bisa dipanggil. Itu ada toko bangunan dan juga peternakan ayam. Iya, tetap melanjutin karena dulu itu waktu masih ada ayah kerja sama kakaknya ayah, jadi sampai sekarang juga masih tetap dijalanin kakaknya ayah. Cuman ya karena dari awal ayah sebagai pemodal, jadi sampai sekarang juga tetap modalin. Tetap modalin sampai sekarang. Karena kita ikut mitra ya, jadi cuma operasional aja, kita tuh nyediain tempat, listrik, dan kebutuhan ayam lainnya kayak kompor. Iya. Itu kayak sapi. Itu awal mulanya mungkin agak tahu sedikit. Itu gimana? Kalau setahu saya itu dulu karena kakak ayah saya emang di bidang itu. Terus waktu
beberapa tahun lalu yang waktu corona kan sepi banget tuh, bidang konstruksi tuh hampir gak jalan, gak ada proyek sama sekali. Jadi waktu itu ayah ada dana dimasukkan ke sana. Jadi kerjasama sama kakaknya ayah bangun kandang dan ikut mitra. Ada satu mitra tuh ya, itu tuh himpunan dari beberapa peternak gitu loh. Jadi tuh ada yang naungi lah, peternak itu ada yang menaungi. Jadi bibit ayamnya, pakannya, semua obat-obatannya semua itu dari mitra. Jadi kita tuh sebagai peternak tuh cuman modal listrik, tempat, terus tenaga. iya tenaga. Nanti kalau ayamnya sudah besar kembali lagi ke mitra. Jadi yang ngambil mitra. Terus sebelumnya itu sudah ada kontrak. Kontrak itu nanti harga ayam kalau BB segini tuh segini gitu. Terus ada juga kalau harga ayam lagi naik itu ada bonus pasar dan bonus lainnya. Soalnya kebanyakan mungkin gampang ya, like kita nyari bibitnya terus kita ngebesarin. Tapi kadang kalau dalam jumlah banyak mau ngeluarin tuh kan susah sih. Jadi sebenarnya ikut mitra itu biar lebih simpel aja. Aman ya, main aman berarti. Tantangan awalnya itu kayak yang tadi aku bilang, ada masalah sama direkturnya. Jadi yang ngebuat harus bikin CV baru. Terus tantangan lainnya mungkin karena emang dari awal bukan bidangku ya kan, jadi kurang pengalaman juga kurang pengetahuan, itu jadi tantangan banget bahkan sampai sekarang. Makanya sampai sekarang juga masih belajar. Sebenarnya dibilang besar juga enggak, cuman kalau menurut saya pribadi itu cukup besar karena dari yang nggak tahu sama sekali dan nggak pernah kepikiran buat ada di bidang kayak gini tuh bisa dapat proyek-proyek dari dinas-dinas, terus dipercaya oleh dinas-dinas untuk ngerjain proyek-proyek mereka, itu menurut saya udah besar berarti ya. iya. Perusahaan konstruksi bangunan ya yang identik dengan kerja keras dan laki-laki ya biasanya, tenaga kasar. Itu menurut Anda gimana dengan wanita yang bergerak dalam sektor konstruksi bangunan? Sebenarnya bukan cuman saya ya, pasti di luar juga banyak. Terus CV saya juga gabung dalam satu organisasi, dan di situ juga banyak memang banyak banget sebenarnya kontraktor wanita yang tergabung dalam organisasi tersebut. Jadi sebenarnya bisa dikatakan setara kalau dalam hal itu sih. Gak ada kayak dinas itu membeda-bedakan kayak oh ini kontraktornya perempuan, oh ini kontraktornya laki-laki. Gak ada sih. Yang penting kan kinerjanya dan hasil kerjanya. Dengan usia muda seperti sekarang yang bisa membangun CV sebesar ini, apa pesan dari Mbak Via untuk para pengusaha muda lain yang kemungkinan masih merintis dan mengalami struggle dalam usahanya? Sebenarnya itu nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau belajar dan terus mencari pengalaman-pengalaman.